Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan waktu sempat pada malam hari ini, sehingga insyaallah kita akan bisa melanjutkan yang sebelumnya kita sama-sama belajar berkenaan tentang pembacaan surat At-Tariq. Insyaallah setelahnya dan berikutnya kita akan sama-sama belajar mentadaburi pada surat At-Tariq insyaallah. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan membaca suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat At-Tariq. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Selanjutnya kita sama-sama mentadaburi surah At-Tariq. Surat At-Tariq adalah surat Makkiyah.
Ya, di mana ayat-ayat dari surat ini diturunkan pada fase Mekah sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Jadi surah At-Tariq ini termasuk pada bagian ayat-ayat Makkiyah yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Maka surat ini lebih kepada ditujukan bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang mereka mempertanyakan berkenaan tentang ketika manusia itu dibangkitkan, ya, dan apa yang nanti akan dirasakan oleh manusia setelah dibangkitkan. Karena mereka masih orang-orang yang tidak mempercayai adanya namanya hari kebangkitan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan keyakinan mereka, menjelaskan dengan turunnya surah At-Tariq untuk menghancurkan kesombongan mereka. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Kita mengetahui bahwasanya langit adalah makhluk terbesar yang dapat kita saksikan secara kasat mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Jadi dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ini sebagai Khaliq, sebagai pencipta, ya, maka selain itu adalah makhluk, ya. Maka salah satu makhluknya adalah langit. Dan dari semua banyak makhluk yang kita bisa melihat secara langsung, ya, adalah yang terbesar adalah langit. Ya, walaupun memang kalau dilihat dari beberapa makhluk Allah ada yang lebih besar, tapi ada beberapa yang belum pernah kita lihat seperti arsy. Arsy Allah ini termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pastinya lebih besar dibandingkan langit. Tetapi kita nggak pernah melihatnya, begitu, nggih. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang memang makhluk yang kebanyakan manusia pasti akan melihat. Saking besarnya langit tersebut, maka tidak mungkin manusia tidak pernah melihat namanya langit. Karena ini salah satu dari makhluk yang Allah ciptakan dan besar, ya. Makhluk yang besar. Oleh karena itu tidak ada makhluk yang bisa kita saksikan yang lebih luas daripada langit. Di dalam naungan langit ada matahari, rembulan, bintang-bintang, menunjukkan betapa luasnya langit. Bahkan ujungnya saja tidak kita ketahui sampai di mana. Dan semua manusia di ujung dunia bagian manapun bisa menyaksikanlah langit. Ya, jadi langit ini termasuk padanya di dalamnya matahari, bulan, bintang-bintang. Yang kita tahu bahwa matahari saja adalah makhluk yang cukup besar. Ya, dan bintang-bintang pun sebenarnya juga termasuk besar, bintang itu. Cuma saking jauhnya dari pandangan kita maka terlihat kecil saja. Maka ada sebagian yang mungkin sebagian pendapat ilmuwan, ada yang berpendapat bahwa bintang itu bahkan ada yang sebesar dengan matahari. Hanya saja jaraknya yang begitu jauh, jadinya terlihat kecil di mata kita. Itulah dimana diantara hikmah mengapa Allah sering bersumpah dengan langit. Karena langit adalah benda yang bisa dilihat oleh seluruh makhluk dimanapun mereka berada. Nah, diantara semua makhluk yang Allah sering jadikan sebagai sandaran untuk bersumpah, yaitu langit, was-sama. Dengan beberapa surat-surat yang kita pernah baca di dalam Al-Quran, banyak yang Allah bersumpah dengan nama langit. Ya, dikarenakan langit salah satu dari makhluk Allah yang besar, ya, dan semua makhluk pasti pernah melihatnya dikarenakan besarnya, luasnya langit tersebut. Allah juga bersumpah dengan yang datang pada malam hari, At-Tariq. Dalam bahasa Arab bermakna al-ityanu bil-lail, yaitu datang pada malam hari.
Berikutnya pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mat-tariq." Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Allah memberi pertanyaan agar orang-orang memperhatikan. Jadi banyak pada surat-surat yang kita sudah bahas bersama, surat-surat pendek yang sebelumnya, banyak Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelaskan suatu dimulai dengan pertanyaan. Biasanya Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan wa ma adraka. Ya, dan tahukah kamu apakah ma at-tariq? Apakah yang datang pada malam hari itu? Ya, banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala ya mengawali sebelum menjelaskan dengan wa ma adraka. Banyak sekali. Agar apa? Agar kita lebih fokus, lebih memperhatikan, oh apa sih jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pernah kita sampaikan ini salah satu metode dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini yang awalnya mungkin ngantuk mungkin begitu ya, atau awalnya tidak memperhatikan, akhirnya memperhatikan dengan pertanyaan tersebut. Bahkan Nabi pun ketika menjelaskan kepada para sahabat di awal dengan pertanyaan, maka sering kita dapati para sahabat mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW mempertanyakan, maka akan muncul namanya kefokusan pada kita untuk memperhatikan. Ya, maka ini salah satu metode bagi para guru untuk menjelaskan kepada murid, dan murid itu akan menjadi memperhatikan apa yang kita jelaskan. Ini salah satu metode yang dengan bermula dengan menanyakan suatu hal yang kadang mungkin orang yang kita tanya itu tidak tahu jawabannya. Ya, tapi memang yang dimaksud cara seperti ini agar orang yang kita tanyakan itu memperhatikan jawaban yang nantinya kita akan jelaskan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-najmu tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Ya. At-tariq adalah bintang yang menembus. Bintang itu tidak muncul kecuali di malam hari, dan pada malam hari cahaya bintang menembus langit. Pada awal ayat Allah bersumpah dengan dua makhluk ciptaannya, dan demikianlah hak Allah. Allah bebas bersumpah dengan siapapun makhluknya yang dia kehendaki, berbeda dengan manusia yang tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik, ya, sudah melakukan kekufuran. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bukan hanya pada surah At-Tariq, ya. Pada surat-surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala kadang memulai dengan sumpahnya, dan bagi Khaliq maka punya hak sebagai pencipta untuk menyandarkan dengan nama makhluknya. Maka terbaliknya bagi kita sebagai makhluk tidak boleh kita bersumpah menyandarkan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Maka pun ketika walaupun nanti pembahasan berkenaan tentang sumpah masih banyak bab-bab tertentu yang perlu kita bahas, apakah kita boleh bersumpah bersumpah berulang kali ya dalam keadaan kepepet maupun tidak kita bersumpah, maka ada hukum tertentu di situ. Ya, tapi yang kita ingin sampaikan di sini adalah orang ketika ingin bersumpah, tentunya ketika dalam keadaan mendesak, ya, bukan tiba-tiba banyak sumpah. Dan setiap kali bersumpah ini juga terlarang, ya. Tidak bisa kita berulang kali bersumpah dengan hal-hal yang kiranya tidak perlu untuk bersumpah kita sumpah. Maka ini kurang tepat untuk kita lakukan. Sedangkan cara yang tepat adalah ketika kita bersumpah dalam keadaan memang diperlukan kepepet untuk bersumpah. Dan cara kita bersumpah sebagai makhluk yaitu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pun kita bersumpah dengan nama Rasul pun juga kurang tepat. Karena memang Khaliq itu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasul termasuk makhluk. Nah, maka jelas di sini disebutkan man halafa bi ghairillah, barang siapa yang tidak bersumpah, ya, barang siapa yang dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, ya, faqad kafara aw asyraka, dia telah melakukan kekufuran. Nah, bukan berarti dikatakan langsung kita mengkafirkan orang tersebut, tidak. Ya, tidak bisa seperti itu, ya. Tapi sini indikasinya dia telah melakukan kekufuran. Terlebih kepada mereka yang sudah tahu
ya, dan dia sengaja melakukan hal tersebut. Bagi yang tidak tahu, insyaallah Allah maafkan, ya, maka kembali kepada kebenaran yang kita sudah ketahui, ya. Yang diperbolehkan bagi kita adalah bersumpah dengan nama Allah. Di antara yang diperbolehkan juga adalah bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Maka bisa kita dengan wallahi misalnya, warrahmani, warrahimi, juga tidak masalah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, karena merupakan sifat Allah. Adapun bersumpah dengan selain Allah dan sifat-sifatnya, maka ini merupakan kesyirikan. Berbeda pada Allah, dia berhak bersumpah dengan apapun dari makhluknya, ya. Berikutnya pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap orang pasti ada penjaganya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita, tidak ada satu jiwa pun melainkan ada pencatat amalan. Ya, tidak ada suatu jiwa manusia pun melainkan ada pencatat amalnya. Sebagaimana setiap manusia diikuti oleh para malaikat yang mencatat amalan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu tunduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ya. Pada ayat ini para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kata kami lebih dekat adalah para malaikat yang lebih dekat dari urat nadinya, sehingga malaikat mencatat segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu berupa perbuatan tubuh atau perkataan. Apa yang seorang lakukan semuanya disaksikan oleh malaikat pencatat, walaupun dia sendirian dan tidak ada manusia melihatnya. Demikian pula ketika seorang hendak berbicara, hendaknya dia merenungkan dan memikirkan bahwasanya ucapan itu pasti akan dicatat oleh malaikat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa setiap manusia ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatannya. Bukan hanya dari anggota badan yang dia kerjakan, tetapi juga dengan apa yang dia katakan. Ya, setiap apa yang kita katakan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Perbuatan apa yang kita perbuat, entah diketahui orang lain maupun sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk mencatat perbuatan tersebut. Padahal betapa banyak orang yang terjerumus ke dalam api neraka jahanam gara-gara satu ucapan yang tidak dia pikirkan terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fil jahannam. Dan sungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah, dia tidak menganggapnya penting, dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal ke dalam api neraka jahanam. Ya. Apalagi ucapan-ucapan berbahaya yang menyangkut masalah akidah. Terlebih sekarang sangat banyak pemikiran-pemikiran yang sesat yang dipropagandakan oleh orang-orang liberal. Perkataan-perkataan semacam semua agama adalah benar, semua agama bisa menjadi jalan masuk surga. Ini adalah perkara-perkara kufur yang dilantarkan oleh orang-orang liberal. Ya, maka di sini disebutkan bahwa
banyak orang-orang yang nantinya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia terjungkal ke dalam neraka jahanam dikarenakan perkataannya. Jadi yang dicatat bukan hanya sekedar perbuatan kita saja, tapi apa yang kita ucapkan termasuk yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bukan hanya sekedar hal-hal yang sepele, kadang hal-hal yang kadang kita anggap sepele tapi itu suatu hal yang berbahaya, apalagi berkaitan dengan akidah. Ya, sebagaimana tadi dicontohkan, ya banyak orang-orang yang mengatasnamakan mereka sebagai liberal. Ya, ini mungkin tidak semua banyak tahu ya, bukan tentang orang liberal ya. Biasa mereka nyebutnya JIL ya, jaringan Islam liberal. Ya, pelopornya masih hidup. Ya, pelopornya masih hidup. Tapi katanya wallahu alam ya, beliau sudah rujuk katanya, tapi wallahu alam. Tapi intinya kebanyakan orang-orang ini mereka punya pemikiran bebas. Liberal itu maknanya bebas begitu ya. Dia memaknai perihal tentang agama tapi dengan pemikiran dia sendiri. Ya, tanpa merujuk kepada orang-orang terdahulu yang mereka memang mumpuni, para ulama mumpuni di zaman terdahulu, tapi mereka memahaminya dengan akal mereka sendiri. Ya, sebagaimana diberikan contoh di sini, banyak orang-orang Arab ini mengatakan bahwa semua agama itu benar. Ya, semua agama itu menuju pada satu poros, yaitu surga. Ya, dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Bahkan pernah juga terjadi ada seorang dosen, dia juga termasuk orang liberal begitu ya. Profesor doktor juga beliau. Ya, dia punya buku yang berjudul Indahnya Pernikahan Sesama Jenis. Ya, nggak perlu sebutin orang ya, nggak perlu ya. Ya, ada begitu. Tapi emang ini sudah terkenal, orangnya sudah dikenal, bahkan diundang di televisi berkali-kali ya. Nah, ini termasuk dia punya pemikiran bahwa apa yang terjadi di zamannya Nabi Lut itu hanya di zaman itu saja. Di zaman sekarang sudah berbeda. Ya, begitu. Ya, ini kan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dengan pemikiran dia sendiri, bebas seenaknya sendiri untuk menafsirkan atau memaknai tentang agama. Ya. Selain perkataan dan perbuatan, di antaranya yang dicatat juga adalah amalan hati. Semua yang bergejolak di hati dicatat oleh malaikat, seperti riya, suudzon kepada Allah, hasad kepada saudaranya, semua akan dicatat oleh malaikat. Bahkan ketika seorang berniat kebaikan dicatat juga oleh para malaikat. Allah menjadikan malaikat mengetahui manusia yang sedang berniat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal hasanati was sayyi'at, thumma bayyana dhalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah, wa in hamma biha fa'amilaha, katabahu Allahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin illa 700 dha'fin ila ad'afin katsirah. Sungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menulisnya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Maka dalam hadis disebutkan, orang ketika dia berniat baik tapi enggak jadi, ya, maka dapat 1 pahala. Tapi kalau dia jadi lakukan niat baik itu, maka Allah akan tulis dengan berlipat-lipat pahala yang akan diberikan kepadanya. Ya, seseorang yang berniat baik semata akan dicatat oleh Allah, meskipun dia tidak mengerjakannya. Terlebih lagi apabila dia mengerjakannya, maka baginya pahala yang berlipat ganda. Hal ini menunjukkan luasnya karunia Allah. Oleh karena itu tidak ada yang salahnya jika berniat baik dan senantiasa melatih diri kita untuk berniat baik. Ketika kita melihat orang miskin namun kita tidak memiliki kecukupan harta untuk membantunya,
maka minimal kita berniat akan membantunya ketika kelak memiliki harta. Yang seperti ini akan dicatat oleh Allah suatu saat jika kita telah terbiasa berniat baik, maka hal itu akan membawa kita untuk berbuat baik. Hal ini berbeda dengan orang yang berniat buruk. Kata Allah dalam selanjutnya hadisnya disebutkan, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allah indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah sayyi'atan wahidah. Barang siapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sini sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa yang berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya salah satu kesalahan. Jadi kalau orang yang dia berbuat salah, ketika dia berbuat salah, meniatkan kesalahan, ingin berbuat kesalahan, tapi dia tidak jadi mengamalkannya, maka dia dapat pahala. Berbeda dengan yang tadi, kalau dia berbuat baik, gak jadi dapat satu pahala. Kalau mengerjakannya dilipatkan pahalanya. Kalau orang yang dia ingin mengerjakan perbuatan jelek, perbuatan maksiat, dosa, tapi nggak jadi malah dapat pahala, bukan dapat dosa, tapi dapat pahala. Kalau dia mengerjakannya, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala. Begitu. Ya, begitu nggih. Maka ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang kepada hamba-hambanya yang dia sudah punya niat untuk berbuat baik saja Allah terima, ya, Allah terima dan dicatatkan sebagai pahala. Ini adalah dalil bahwasanya masalah niat juga dicatat oleh para malaikat. Jadi bukan hanya sekedar perbuatan secara zahir saja yang nampak, entah perbuatan kita atau omongan kita, perkataan kita, tapi yang dalam hati sudah dicatat oleh para malaikat. Oleh karena itu, ketika mengetahui bahwa para malaikat mengetahui apa yang kita lakukan, maka hendaknya kita berhati-hati. Karena sungguhnya yang mengisi buku catatan amal kita, hakikatnya adalah kita sendiri. Para malaikat hanya mencatatnya, semua isi catatan berupa ucapan kita, perbuatan kita, isi hati kita merupakan data dari kita yang disetorkan kepada malaikat. Pada hari kiamat kelak kita akan melihat hasil catatan amalan kita. Maka salah satu perlu yang kita untuk fahami, ya, terlebih kepada orang-orang yang mencari ilmu agama, ini banyak sekali ya, yang baru terjadi. Apalagi ketika sekarang banyak diskusi, debat-debat di antara secara akidah masih al-sunnah. Ya, walaupun mungkin ada beberapa perbedaan di antara kita, maka perlunya untuk beradab. Banyak sekali yang seperti itu, yang berbeda pendapat akhirnya malah menyerang bukan secara bantahan ilmiah, tapi dia menyerang secara pribadi dan sebagainya. Maka ini juga kurang tepat. Dan pastinya sekali lagi apa yang kita tadi bacakan di sini, bahwa apapun yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan, kita bicarakan, bahkan hati kita, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu pesan dari Ustadz Khalid yang pernah saya dengar dan saya pegang adalah satu, ketika kita mendapati ada sebuah majelis ilmu tapi di situ isinya hanya sekedar untuk menjelekkan orang lain, mending gak usah ikut di situ. Mau orang itu terkenal keilmuannya atau bagaimana, tapi ketika di situ banyak yang dibahasanya sekedar untuk membicarakan orang lain, bukan masalah-masalah ilmiah, begitu nggih. Bukan ilmu yang kita cari, maka mending kita hindari. Ini juga pengalaman dari Ustadz Khalid nggih, ketika beliau belajar di Madinah, pas bertepatan di Masjid Nabawi, kan biasanya ada halaqah-halaqah nggih, halaqah hadis, halaqah Quran dan sebagainya. Ketika beliau mendapati ada seorang yang menyampaikan tapi banyak mencela orang, beliau nggak ikut di situ walaupun dia seorang syekh dan sebagainya. Ya, maka kita lihat bukan hanya sekedar dari ilmu yang mumpuni, tapi bagaimana kita melihat juga akhlak dia untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Maka ini juga penting ya. Seorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang terjaga bukan hanya harta dan darahnya saja, ya, tapi kehormatannya juga untuk dijaga.
Ya, ini juga kadang kehormatan ini yang kadang disepelekan. Ya kan disebutkan malihi wa damuhu wa maluhu wa irduhu. Jadi darahnya, hartanya dan kehormatannya untuk kita jaga. Dan sampai kita sama muslim saling mencela, padahal kita tahu semua apa yang kita lakukan akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya. Berikutnya pada ayat kelima, 6 dan 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Maka hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang 3 ayat ini. Disebutkan ayat-ayat ini adalah peringatan dari Allah untuk para manusia agar tidak lupa diri. Surat At-Tariq adalah surat Makkiyah yang mana diturunkan untuk orang-orang musyrikin Arab. Mereka mengakui adanya Allah, tetapi mereka mengingkari hari kebangkitan. Seakan-akan Allah menyindir mereka apa yang telah membuat mereka sombong sehingga mereka mengingkari dari hari kebangkitan, sehingga Allah menyuruh mereka merenungkan dari mana mereka diciptakan, yaitu dari air mani yang terpancar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'ala nasalahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Di ayat yang lain disebutkan, "Alam nakhluqum min ma'in mahin." Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Dan disebutkan mengapa manusia sombong padahal mereka hanya diciptakan dari air mani yang hina. Bagaimana manusia bisa sombong sementara dia keluar dari saluran kencing 2 kali? Nah, ini sebutannya nggih. Hasan al-Basri pernah mengatakan, "Kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bauli marratain." Bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalur air kencing selama 2 kali? Nah, ini ada kisah nggih, ada seorang bisa disebut orang bangsawan kerajaan atau kesultanan atau kekhalifahan, begitu nggih, yang dia menemui seorang ulama. Dengan sombongnya dia mengatakan, "Apakah engkau enggak tahu siapa saya?" Nah, biasanya kan kalau orang-orang punya kedudukan seperti itu nggih. Ketika berjumpa dengan orang yang tidak sependapat atau mungkin ada masalah dengan orang tersebut, ya dia menunjukkan seakan-akan dia punya kelebihan dengan kedudukannya. Kadang melontarkan kata-kata seperti itu. "Apakah kamu enggak tahu siapa saya? Saya dari mana? Asal saya dari mana misalnya? Saya dari bagian mana?" misalnya begitu nggih. Atau punya kejabatan apa? Ya, maka biasanya para ulama menyebutnya, "Ya, saya tahu kamu itu dari orang yang keluar dari dua jalan kencing." Ya. Maksudnya bagaimana ini? Kan disebutkan, "Fa kaifa yatakabbaru man haraja min sabilil baulil marratain." Ya, orang ini Hasan al-Basri ini seorang ulama tabi'in, beliau menyampaikan bagaimana manusia itu bisa sombong. Ya, padahal mereka itu keluar dari 2 jalur ke kencing. Pertama dari ayahnya dia keluar air mani. Ya, yang kedua dia keluar dari kemaluan ibunya karena dilahirkan. Ya, jangan karena dia punya kedudukan atau apapun yang dia miliki akhirnya dia sombong, padahal dia keluar dari tempat yang hina. Ya, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini? Dikarenakan banyak orang yang sombong dan mereka lupa diri bahwa mereka itu diciptakan dari air yang hina. Ya, maka ini peringatan bagi kita yang memiliki kelebihan apapun itu, maka jangan sampai kita sombong dikarenakan hal tersebut. Yang kita yakini bahwa apa yang kita miliki pun tidak selamanya kita miliki. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa kita berasal pada tempat yang hina. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu ala raj'ihi laqadir." Sungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Surah At-Tariq diturunkan untuk kaum musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan.
Maka Allah ingin mengingatkan sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari air mani, Allah lebih mudah untuk membangkitkan manusia kembali dari kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Dan dialah yang memulai menciptakan kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pada penafsiran ayat ini ada 4 pendapat sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Pendapat yang pertama, ya, pada ayat yang ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir, sungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya. Maksudnya mengembalikannya itu bagaimana? Maka pendapat pertama, kata mengembalikannya kembali kepada air mani, yaitu Allah mampu mengembalikan air mani setelah dipancarkan. Kata orang, kalau air susu sudah keluar dari putingnya, maka tidak mungkin dikembalikan. Begitupun dengan air mani, kalau sudah keluar dari kemaluan, maka tidak mungkin dikembalikan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah kuasa untuk mengembalikan itu semua. Allah mampu untuk mengembalikan air mani yang sudah terpancarkan masuk kembali ke dalam kemaluan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, maksudnya adalah Allah mampu mengembalikan manusia kembali menjadi air mani jika Allah itu berkehendak. Yang awalnya sudah jadi manusia, Allah kembalikan menjadi air mani. Allah mampu untuk itu. Yang ketiga, yaitu Allah mampu mengembalikan manusia dari kondisi tua kepada kondisi muda, dari kondisi muda kepada kondisi anak-anak. Ya, Allah mudah untuk melakukan hal tersebut. Yang sudah tua jadikan muda, sebagaimana kita tahu ketika nantinya manusia Allah kembalikan ke surga, Allah jadikan dia sebaya semuanya, muda semuanya. Walaupun ketika dia meninggal ketika di dunia dengan usia yang sudah tua, tapi Allah kembalikan di usiamu muda. Bahkan kalau kita melihat di dunia, yang ada salah satu fenomena, ada seorang orang barat nih, yang dia dari segi fisik itu usianya 18 tahun. Bahkan apa bahasanya kalau orang kalau laki-laki ada jakungnya, jakun nih. Itu kan kalau masih kecil kan belum ada, kan mulai berubahnya suara kan kalau ada jakunnya, nggih. Nah, itu umur 18 tahun itu kelihatan umur 18 tahun tapi usianya 30 tahun. Fisiknya itu sampai jakunnya saja belum muncul, tapi usianya sudah 30 tahun. Ketika dia terlihat umur 30 tahun, aslinya umurnya 60 tahun. Ya, ada, saya lupa namanya. Ya, ada. Jadi pernah saya lihat videonya, itu ada seorang orang Amerika, entah artis atau bukan, wallahu alam ya, tapi dia itu punya ada kelangkaan genetik bahasanya saya nggak tahu. Tapi dia umurnya itu 30, tapi secara fisik kalau dilihat sama kedokteran dia masih 18 tahun. Ya, kembalinya pas ketika dia usianya 60 tahun, tapi secara fisik dia 30 tahun. Bahkan ketika itu dia baru pecah. baru berubah suaranya begitu. Wallahu alam ya. Tapi memang umur 60 tahun ketika saya lihat enggak kayak 60 tahun. Masih kayak 30 tahun. Lihat dari wajahnya, fisiknya, kekuatannya masih ya begitu ya. Ya, yang di dunia saja masih ada yang seperti itu, bisa terjadi. Apalagi nanti di akhirat pasti Allah akan tunjukkan kekuasaannya lebih daripada itu. Ya. Yang keempat, yaitu Allah mampu untuk membangkitkan kembali manusia. Ya, ini pendapat keempat inilah yang lebih tepat dilihat dari konteks pembicaraan, yaitu tentang hari kebangkitan. Dan pendapat inilah yang dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu pendapat yang keempat. Makna dari dikembalikan adalah Allah mampu untuk membalikan atau membangkitkan kembali manusia dari kematian di dunia, dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Pada hari kiamat kelak, yang paling utama adalah masalah hati. Allah bermuamalah
dengan hamba-hambanya, terutama di atas apa yang ada dalam hati mereka. Berbeda ketika kita di dunia, kebanyakan muamalah kita adalah tergantung kepada zahirnya. Nabi Muhammad SAW juga bermuamalah dengan orang-orang munafik melihat zahirnya, padahal di dalam hati mereka ada kekufuran. Adapun di akhirat maka muamalah Allah paling utama adalah masalah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Okay. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.